menjelaskan tentang memelihara lisan, menutupi aib orang lain dan memenuhi janji. Saya sendiri di sini tidak sendiri, namun mempunyai rekan-rekan kelompok yang akan membantu saya. Saya sendiri Teguh Ibnu Sina Al-Khalifi. Saya Ahmad Iti Abdillah. Saya Iman Tirawan. Tifa Arka. Dan saya Nikesha Zahra. Yang saya sampaikan adalah tentang memenuhi janji. Janji dalam bahasa Arab adalah akad. Menurut bahasa akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Sebagai firman Allah surah Al-Isra ayat 34. Pembagian janji. Janji terbagi menjadi dua. Pertama, janji kepada Allah. Setiap manusia itu dia pernah membuat janji kepada Allah. Mungkin sebagian orang pernah bertanya, kapan aku membuat janji kepada Allah? Namun sebenarnya kita tuh sebelum lahir atau masih di rahim itu kita sudah membuat janji kepada Allah. Kita berjanji akan merapkan Dia untuk selama kita hidup. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, janji kepada manusia. Janji kepada manusia adalah janji yang harus kita penuhi. Karena ketika kita membuat janji kepada manusia, itu sudah pasti kita tuh memberi dia sebuah harapan bahwasanya kita bakal memberikan janji kepadanya, bahwasanya kita akan memenuhi janji itu kepadanya. Kadang ketika kita tidak memenuhi janji, mungkin orang itu akan terluka dan tidak akan pernah mempercayai kita lagi. Dari selanjutnya adalah memelihara lisan. Kita sebagai sesama umat muslim dan umat manusia, kita haruslah menjaga lisan kita, karena lisan bisa berdampak kebaikan dan lisan juga bisa berdampak keburukan. Contoh, ketika engkau memelihara lisan dan mencontohkan kebaikan, kalian bisa jujur, kalian bisa membawa perdamaian kepada dunia, karena kalian bisa menyampaikan hal-hal atau berita-berita yang benar kepada dunia. Sebagai umat muslim haruslah menjaga lisan kita, karena lisan bisa berdampak baik dan berdampak buruk. Contoh, ketika berdampak buruk adalah bisa menimbulkan fitnah yang bisa mungkin membunuh orang lain. Kemudian ada ghibah, yaitu membicarakan orang dari belakang. Contoh, ketika berkata yang baik adalah kamu bisa jujur dan bisa membawa perdamaian kepada dunia dan menyampaikan informasi-informasi yang benar. Tunjuk menjaga lisan. 1. Menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. 2. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor dan jorok. 3. Jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, karena tanda orang munafik salah satunya jika berbicara tidak berdusta atau berbohong. 4. Jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kesimpulan dari menjaga lisan adalah ketika engkau berbicara hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik tersebut akan tersampaikan kepada kita kembali. Dan jika engkau berbicara hal-hal yang buruk, maka engkau akan mendapatkan musuh dan bisa mendapatkan dosa yang menyebabkan engkau masuk ke neraka. Materi selanjutnya adalah menutup aib orang lain. A few moments later. Materi selanjutnya yang saya sampaikan dan teman saya sampaikan adalah menutup aib orang lain. Pengertian menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, atau lain sebagainya. Ada juga bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Macam-macam aib. Aib yang pertama adalah aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Yang kedua adalah aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Nah, Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Mohon bersabar, ini ujian. sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa materi, yaitu ada memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menutup aib orang lain. Yang pertama adalah menepati janji. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Sebab jika tidak menepati janji, maka bisa disebut orang munafik. Karena menepati janji berarti melakukan apa yang dikatakan dan menunjukkan ketulusan, integritas, kejujuran, sehingga bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Bagaimana telah disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 34. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 34. Syukur merupakan bentuk keridaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Jadi mensyukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Ambil contoh, di sebuah pesta pernikahan, betapa banyaknya makanan dan minuman yang tersisa yang akhirnya menjadi sampah. Padahal masih banyak saudara kita yang mengais makanan dan belum bisa makan. Hendaklah kita pahami bersama, berlimpahnya rahmat dan nikmat itu tetap diberikan kepada mereka oleh orang yang beriman atau yang kafir, yang berbuat aniaya, lalim, dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya kepada seluruh makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di hari kiamat kelak. Aib terbagi menjadi 2, yaitu ada aib zahir dan aib tersembunyi. Aib zahir yaitu aib yang tidak nampak sama sekali, yaitu misalnya cacat dalam perdagangan, buah-buahan yang busuk. Kalau yang misalnya yang tersembunyi itu dia memang nggak nampak, meskipun udah dilihat sama sekali, memang udah dilihat pun nggak pernah nampak, yaitu itu yang dinamakan aib tersembunyi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang menjaga lisan. Kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita harus menjaga lisan. Kita tidak boleh berkata kasar, fitnah, dusta, ataupun ghibah, karena ghibah itu sangat berbahaya. Ciri-ciri menjaga lisan, kita harus menghindari perkataan berbohong, menghindari berbicara kotor dan kasar, juga kita harus menghindari ghibah dan menfitnah orang lain, juga mencela orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari mensyukuri nikmat kepada Allah yaitu kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan dan kita mengakui ketundukan kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Keuntungan menjadi orang bersyukur: 1. Menjadi lebih produktif. 2.
lebih bahagia dan optimis. 3. Menjadi diri sendiri lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan yang berindikasikan pengertian dan macam-macam yang berjudul tentang menutup aib orang lain. Pengertiannya ialah seandainya dosa itu dapat mengeluarkan bau busuk dan kita dapat menciumnya, maka kita akan lebih busuk daripada yang memiliki aib itu. Bagi menjadi 2. Yang pertama aib zahir, yaitu aib yang nampak. Contohnya adalah kerusakan pada barang dagangan seperti buah-buahan yang sudah busuk. Yang kedua aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak dapat terlihat. Contohnya adalah mencampurkan beras yang biasa ke dalam beras yang premium. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai videonya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan. Perkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Pertama yaitu saya sendiri, Mas Kajitra, Najwa Sabila, Azura Salma, M. Rizky, Fatan Al-Fasya, Deri Adul Fitra, Razikul Atta. 1. Memenuhi janji. Salah satu buktinya orang beriman adalah ketika dia bisa menepati janjinya. Pembagian janji. Janji terbagi dua, yaitu janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Janji kepada Allah yaitu janji untuk setia kepada tauhid dan selalu menjalani hidup dengan didasari fitrah. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Janji kepada sesama manusia biasanya dilakukan kesepakatan antara manusia sama manusia ataupun manusia sama lembaga atau pihak lain. Mendapatkan predikat muttaqin. Kedua, itu menjadi sebab datangnya keberhasilan, menghindari pertumpahan darah dan dapat menghapus kesalahan. Kedua yaitu mensyukuri nikmat. Syukur dalam bahasa yang berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur yaitu kufur yang berarti menutup. Merupakan bentuk pengakuan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati. Makna lain dari syukur adalah pujian atau pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara membuktikannya adalah dengan rendah hati dan dengan tulus. Syukur harus menyatu antara tiga hal, yaitu amal, hal, dan perbuatan. Imam Al-Ghazali membagi syukur menjadi tiga bagian, yaitu amal, hal, dan perbuatan. Syukur yaitu adalah 1. Hidupnya menjadi produktif, yang kedua lebih bahagia dan optimis, dan manfaatnya kembali kepada diri sendiri. 3. Memelihara lisan. A. Pentingnya menjaga lidah. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Betapa tidak melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran berharga dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadi perang yang menimbulkan korban jiwa mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan. Antara fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal: fitnah, ghibah, dan buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Mari kita pahami kenapa itu terjadi. Lisan yang tidak terjaga menghasilkan fitnah. Menjaga lisan. 1. Menjauhi kebiasaan berkata bohong dan menggunakan lisan dengan antara lain berbicara yang berlebihan. 2. Jauhilah pembicara yang batin dengan kotor dan jorok. 3. Janganlah bicara dusta atau
palsu. Ingatlah tanda-tanda orang yang munafik, salah satunya dengan berbicara berdusta atau berbohong. Keempat, jangan menggunakan lisanmu untuk menguji. Surat Al-Hujurat ayat 12. Kelima, janganlah berkata kasar di surah Al-Imran ayat 159. Jauhilah para ulama melakukan cela dengan melaknat orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan dari 3 hal tadi, lebih dan kurang mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.